biar beliau dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang berniat jahat kepada beliau. Sekarang niatkan kalimat itu untuk beliau. La ilaha illallah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Waktu 15 menit. Tadi udah lewat 3 menit. Sekarang 12.06, 23.06, tinggal 23.15 selesai. 23.10. Habib Ahmad bin Saleh Al-Habbas yang saya hormati, yang saya muliakan, dan seluruh yang saya tak sebutkan satu persatu, demi Allah tidak sedikit pun mengurangi hormat saya, cinta saya, ta'zim saya kepada semuanya. Ala kulli hal, karena waktu tinggal 10 menit, cuma saya mau cerita sedikit. Semenit doang. Begini. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabat. Ini sahabat nih, bukan kita, sahabat. Lagi kumpul bersama, tiba-tiba Nabi tersentak diam dan Nabi mengucap, satu di antara kalian ada yang gigi geraham sebesar gunung Uhud di api neraka. Ini ketemu Nabi, cium tangan Nabi, elapin keringat Nabi, dan semuanya hafiz Quran. Nabi mengatakan demikian. Bagaimana kita yang hadir di sini? Coba tuh pikirin. Ini begini, semua telanjang bulat di yaumil mahsyar. Bisa lo ketawa kayak begini? Al yauma la yanfa'ul mal wal banun illa man atallah biqalbin salim. Sekarang pikirin itu. Setelah kita bernyanyi, setelah kita bersolawat, setelah kita berbagai macam tahmid, tahlil, tasbih, sekarang pikirin itu. Kita di mana saat itu? Sementara Rasulullah di depan para sahabat, ini sahabat semua nih berkata apa? Satu, di antara kalian ada yang punya gigi geraham sebesar gunung Uhud. Semua sahabat tuh ketakutan di situ. Ada Bilal, ada Abu Hurairah, ada Rajal, ada Utsman bin Affan, ada Abdurrahman bin Auf, ada Talha bin Ubaidillah, ada Zubair bin Awam, ada Sa'ad bin Abi Waqqas, ada Ja'far bin Abi Thalib, ada Zaid bin Khattab, kakak kandung daripada Umar bin Khattab. Waktu Nabi bilang begitu, kumpul semua menggigil. Kenapa? Jangan-jangan mereka ketemu Rasulullah masih begitu. Coba saudara sekalian tahu gunung Uhud panjangnya 7 km dan gigi geraham itu segede itu. Maka semua ketakutan, semua gemeteran, satu persatu mati dalam keadaan syahid. Satu syahid, satu diwafat di Badar, satu wafat di Uhud, satu terus illa tinggal 2 sahabat Nabi yang bernama Rajal ibnu Suwahah dan Abu Hurairah. Tinggal 2. Cerita Abu Hurairah, tiap hari di rumah dia nangis. Dia nggak pernah berhenti nangis karena tinggal 2 yang menyaksikan Rasulullah bilang begitu. Sementara Rasulullah bilang, di antara kalian ada yang gigi gerahamnya sebesar gunung Uhud di api neraka. Apalagi kita, bukan di depan Nabi, tapi di depan para habaib, di depan para ulama, di depan para asatidz. Kemungkinan begitu terjadi. Ya Allah, ya Allah. Akhirnya setelah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam wafat, setelah beliau wafat, apa yang terjadi kemudian? Ada satu orang yang mengaku Nabi baru, namanya Musailamah Al-Kadzdzab. Saudara tahu siapa yang diutus untuk menyadarkan Musailamah Al-Kadzdzab? Yang disuruh menyadarkan
nabi palsu ini namanya Rajal. Dan dia disuruh sebagai utusan. Kenapa? Dia paling pinter, dia paling alim, dia hafiz Quran 30 juz. Dia ditugaskan untuk menyadarkan Musailamah Al-Kadzdzab. Hebat tidak orang kayak begini? Hebat tidak? Saudara tahu apa yang terjadi? Sampai di sana Musailamah menawarkan kedudukan. Sampai di sana Musailamah menawarkan harta. Sampai di sana Musailamah menawarkan jabatan yang tinggi, jadi komisaris BUMN. Itu zaman sekarang dong ya? Enggak, ini zaman dulu. Salah. Zaman dulu, bukan zaman sekarang. Akhirnya apa yang terjadi, saudara? Rajal kemudian dia berpaling. Tiba-tiba ketika Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu mengirim pasukan kepada Musailamah Al-Kadzdzab, tiba-tiba ada raja di situ. Coba saudara bayangin, orang yang jumpa Nabi, orang yang cium tangan Nabi, orang yang diutus sama Nabi ke berbagai kota untuk mengajar umat Islam dengan Quran, tiba-tiba berpaling dan pindah kubu, saudara. Pindah kubu. Allah Subhanahu wa taala enggak ambil peduli. Emang Allah kira bantu dia? Tidak. Emang Allah kira butuh dia? Tidak. Sementara kita juga begitu, saudara. Mudah-mudahan kisah singkat ini menyadarkan. Lo pindah kubu nih sekarang. Celaka lo. Betul? Kubu nomor berapa lo? Kubu nomor berapa? Mau pindah nggak? Kasih duit. Jabatan. Direktur BUMN. Komisaris. Nusuk 2 juta, 5 juta, 10 juta. Harat ente. Kok banyak yang mau? Bilang biarin. Kok banyak yang mau? Ditangkap loh. Dicabut kukunya loh. Dibully loh. Diusir loh. Dipecat. Diberhentiin sebagai pegawai negeri. Demi Allah, wallahi, kalaupun lo mau, coba dengarkan surat At-Taubah 38 ini. Ya ayyuhallazina amanu, malakum idza qila lakum unfiru fi sabilillah istaqamtum 'alal ard araditum bil hayati dunya minal akhirah fama mata'ul hayati dunya fil akhirah illa qalil illa tawfiru yu'azibkum azaban alima. Dan ini yang penting, dengerin, ini yang penting. Wa yastabdil qauman ghairakum wa la tatulluhu syai'a. Allah nggak peduli akan mengganti kalian kalau nggak mau membela agama Allah. Yang dimaksud membela agama Allah termasuk membela para alim ulama. Siapa yang hari ini mendoakan Habib Rizik? Siapa yang hari ini berzikir untuk menyelamatkan dan mendoakan Habib Rizik? Kalau enggak, istighfar. Kenapa? Karena beliau adalah pejuang yang kita nantikan kedatangannya. Insya Allah tahun depan beliau akan bersama kita di sini. Walikullin niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sebanyak ini Allah kabulkan. Ya Allah, mudahkan orang yang memudahkan beliau kepulangannya. Susahkan orang yang menyusahkan kepulangannya. Hancur leburkan kekuasaan orang yang menghambat kepulangannya, ya Allah. Iya, karena ya. Di zaman Nabi ada yang membelok. Singkat cerita, karena cuma 15 menit selesai, berarti ada nggak yang belok zaman Nabi? Ada tidak? Namanya Rajal. Pindah kubu karena teriming-iming tergoda dengan rayuan jabatan, fulus, popularitas, dan kekayaan. Tahun 1227 Kerajaan Mongol tidak bisa menghantam umat Islam. Umat Islam terlalu kuat. Mongol tahun 1227 tidak sanggup menembus Khurasan, tidak sanggup menembus Baghdad, tidak sanggup karena umat Islamnya luar biasa kuat, saudara. Ternyata Kubilai Raja Genghis Khan dengan pasukan Tartarnya tahu umat Islam paling gampang, paling goyang dengan fulus, dengan jabatan, dengan kekuasaan. Akhirnya Genghis Khan menawarkan satu orang, dikasih surat pelan-pelan, mari kita bergabung, mari kita bersatu,
Mari kita bersama-sama membangun negeri. Kalimatnya kurang lebih sama zaman sekarang. Yang penting masuk kubu sebelah, yang penting masuk pindah kubu. Akhirnya Genghis Khan berhasil menarik satu orang, dikasih jabatan tinggi di kota Mongol. 2 dapat, 3 dapat, 4 dapat, 5 dapat. Akhirnya dalam satu kubu semuanya pro kepada Genghis Khan, saudara. Pindah kubu, dari kubu yang muslim tetap muslim tapi pemimpinnya berbeda, yaitu Genghis Khan. Demikian juga Rajal, pindah kubu tetap muslim tapi pemimpinnya Musailamah al-Kadzdzab, sehingga menggugurkan keislamannya. Begitu juga zaman Genghis Khan ini, dia memilih pemimpinnya Genghis Khan, akhirnya pindah kubu, saudara. Apa yang terjadi kemudian? Kubu yang dipelihara oleh Genghis Khan ini kemudian tumbuh. Kenapa? Karena dalihnya persatuan, dalihnya kerjasama. Tolong nih, bagi masyarakat Jakarta punya pengalaman, tidak bisa diajak kerjasama partai-partai yang mendukung penista agama. Catat baik-baik: 1 PDIP, 2 Nasdem, 3 P3, 4 PKB, 5 Hanura, 6 bukan PSI belum ada, PSI yang kencur. Golkar, ada 6 partai pendukung penista agama. Lu catat baik-baik, catat baik-baik. Kenapa tak? Enggak, catat aja. Orang Jakarta tuh kemarin dia pendukung, catat. Ini dia yang pindah kubu zaman sekarang. Kenapa? Karena rela dipimpin Gubernur Ahok pada waktu itu. Jadi yang saya mau ceritakan malam ini, zaman Nabi ada yang pindah kubu sebelah. Di zaman Genghis Khan ada yang pindah kubu sebelah, sehingga Genghis Khan mampu menembus Khurasan, dan mampu Genghis Khan menembus, kalau sekarang Afghanistan, mampu menembus Bukhara, dan ketika menembus dibantai semua umat Islam. Lalu bagaimana dengan tentara-tentara yang mendukung Genghis Khan? Dimuliakan, dikumpulkan dalam satu tempat, saudara. Begitu dikumpulkan dalam satu tempat, Genghis Khan kemudian bilang, saudara-saudara, terima kasih telah membantu. Mari kita bangun persatuan. Ya, tentara Tartar kemudian membunuh 1,6 juta umat Islam yang mendukung Genghis Khan, saudara. Apa kemudian Genghis Khan berpidato? Semua heran dengan apa yang saya lakukan, kata Genghis Khan. Genghis Khan bilang, sengaja saya membunuh mereka semua. Kepada umat Islam sendiri dia berkhianat, apalagi kepada saya. Sekarang habiskan semua umat Islam. Suriah hancur waktu itu, Jordan hancur, Hijaz hancur oleh Genghis Khan. 1,6 juta umat Islam terbantai. Pendahulunya, kemudian setelahnya Kubilai Khan tahun 1258 membunuh habis semua umat Islam di Baghdad. Buku-bukunya semua dibuang menjadi jembatan dalam sungai Tigris yang panjangnya 11 meter, dalamnya 20 meter. Bayangkan, buku itu menjadi jembatan. Sungai Tigris, sungai Efrat berwarna biru selama berbulan-bulan. Umat Islam hancur. Kenapa? Karena adanya pengkhianat. Belanda datang ke sini cuma 11 kapal, saudara. Belanda datang ke sini cuma 11 kapal, tapi mampu menguasai dari Aceh sampai Papua. Bukan karena Belanda hebat, bukan karena Belanda kuat, bukan karena Belanda canggih, tapi terlalu banyak pengkhianat yang memakan duit dari Belanda, saudara. Sama sekarang, Cina cuma 9 naga. Cina cuma 9 naga, kok mampu begini? Gara-gara apa? Gara-gara kita masih taruh duit dengan Cina-Cina. Gara-gara kita masih belanja di tempat-tempat Cina. Gara-gara kita masih berhubungan umat dan semuanya dengan Cina-Cina. Akhirnya kita sekarang menjadi bangsa yang kacau dengan mereka, saudara. Saatnya tahun ini umat Islam bangkit. Saatnya tahun depan ganti presiden, saudara. Takbir! Ini bukan melanggar. Ini hak konstitusi warga, saudara. Nggak boleh ada yang larang. Emang boleh ada yang larang? Orang laki, lu lihat kenapa sarung lu biru? Menjadi inspirasi gue untuk mengangkat suatu pantun buat lo. Nama lo siapa? Dede. Ada Dede bersarung biru. Sebelahnya pun bersarung ungu. Tahun depan kita pemilu. Insya Allah presiden baru. Masih serius, sebentar lagi. Kalau zaman Nabi ada yang membelot,
Zaman Genghis Khan 1227 ada yang membelot. Ntar 1258 Baghdad, 1293 masuk kemari. Masuk kemari ke Indonesia. Nggak usah cerita kepanjangan kemalaman. Di zaman sekarang pun ada yang membelot, saudara. Di zaman sekarang ada yang membelot. Dia rela caci maki umat Islam. Dia rela caci maki 212. Dia rela caci maki habaib. Dia rela, tapi selama ini dia sholat. Jangan khawatir, saudara. Tetapi karena sekarang tahun politik, nggak boleh mencaci, nggak boleh memaki, nggak boleh menghina. Kalau ada ketemu orang yang bilang 212 itu hanya dihuni oleh 40.000 orang, jangan katain, bilang begini, lucu lo. Bilang apa? Lucu lo. Bilang begitu ya. 212 paling cuma 10.000, sinian Bang. Lucu lo. Ya, bilang begitu ya. Ntar kalau lo maki-maki kan kena hukuman, ya. Bilang begitu. Tekenin di huruf C-nya. Huruf C tekenin. Jangan huruf U, huruf C. Ini gue contohin sini. Contohin bentaran. Lucu lo. Kasih tisu lap basah mukanya. Artinya kita jijik berdiskusi dengan mereka. Saya kalau diundang siapa yang ngomong si A, si B, si C, bilang ini lucu loh. Kenapa? Jijik, nggak level. Khatibun nas ala qadri uqulihim. Bicara sesuai dengan keadaan akal. Dan ini saya lakukan ini adalah dalam rangka mendukung Polri. Kenapa? Karena Polri mengatakan jangan bersebar berita hoax, betul? Yang paling banyak berita hoax dari kubu sono. Sekarang gue bilang nih, terakhir logika sederhana aja. Ada anjing lewat, lo gebukin. Orang belain lo, belain anjing. Anjing lewat, gebuk, anjing lewat, gebuk, anjing lewat, gebuk. Orang belain lo, belain anjing. Stop hinaan buat mereka. Bukan gue bilang mereka anjing, bukan. Lu jangan salah sangka nih. Bukan, gue gak bilang mereka anjing, itu tamsil. Ya udah, kalau ada kucing lewat, lo gebukin kucing. Kucing lewat, lo gebukin lagi, lo gebukin lagi. Orang belain lo, belain kucing. Mulai sekarang jangan sebut Jokowi di sosial media. Semangat. Mulai sekarang jangan sebut pemerintah. Sepakat. Entar dia jadi gede gara-gara sebut terus. Entar jadi dibela terus. Kalau dia berbuat kesalahan biarin. Kalau dia buat kesalahan biarin. Sepakat kan semua? Tolong siarkan semua sosial media. Jangan lagi sebut mereka sepatah kata pun. Jangan kata-katain mereka lagi sepatah kata pun. Pertama, bertentangan dengan hadis Nabi. Wala tabaghadu, wala tahasadu, wala tadabaru, wa kunu ibadallahi ikhwana. Jadilah hamba Allah yang bersaudara. Apalagi si babul muslimin fusukun. Lu mencaci sama muslim fasik, diem aja. Sebarkan hanya berita yang baik. Jangan nyinggung lagi, jangan marah-marah lagi. Waktu tinggal sebentar. Kalau lu masih dengan cara-cara seperti ini, namanya kau membesarkan mereka. Namanya lo mukul anjing, mukul kucing, sehingga orang belain anjing, belain kucing. Berhenti memukul, sebarkan berita kebaikan, kuatkan persatuan. Insya Allah 2019 tahunnya ulama. 2019 Habib Rizik kembali ke tengah kita. 2019 kita tegakkan syariat Islam. 2019 kita tunjukkan kepada dunia bahwa Islam adalah yang terbaik, aturan terbaik, aturan terdamai. Jangan ajarkan kita persatuan, karena persatuan dan kesatuan udah mendarah daging buat kita. Jangan ajarkan toleransi. Kalau umat Islam nggak bisa toleransi, udah habis semua gereja di muka bumi ini, saudara. Gara-gara umat Islam tahu toleransi, saudara, makanya 220 juta orang ini menjaga kerukunan. Stop curiga umat Islam. Lihat 212, sebuah acara yang sangat indah, meninggalkan perdamaian, meninggalkan kekuatan, tetapi tanpa menimbulkan cacian. Kalau kubu yang lain ngumpul, kita nggak tahu deh. Tapi sampai sekarang masih ada yang bilang cuma 10.000. Bilangnya apa? Unnya nggak boleh panjang, yang kuat C-nya. Bilangnya apa? Lucu lo. Bilangnya apa? Mudah-mudahan inilah tanda kemenangan umat Islam. Amin ya rabbal billahi taufiq wal hidayah wa lakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.